Halo guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan lanjut bahas part 2 dari alur film India dengan judul Anjam Fatira. Seperti yang kita ketahui bersama, di part 1, film ini berkisah tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Kerala, India, di mana korbannya adalah para petugas kepolisian. Buat kamu yang belum nonton part satunya, sebaiknya jangan dulu nonton part yang kedua ini ya guys. Karena di bagian ini kita akan ungkap siapa pembunuhnya dan apa motif di balik pembunuhan tersebut. Kita juga akan memberikan review di akhir video. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Guys, Anwar benar-benar tidak yakin kasusnya sesederhana itu dan ia sangat tidak yakin pula jika para pembunuh memilih bunuh diri setelah melakukan 4 pembunuhan beruntun. Namun ia juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tiba-tiba Anwar mendapatkan telepon dari Sudhakar Devalokam. Sudhakar menjelaskan bahwa pembunuh kembali memesan patung perunggu dan saat dia mengambilnya, anak Sudhakar sendiri melihat wajah pembunuh dan kemudian menuangkannya dalam sebuah sketsa wajah dan hasilnya adalah boom. Anwar ternyata mengenali sang pembunuh. Pembunuhnya ternyata Dr. Benjamin Lewis. Ia melakukan pembunuhan karena dendam kesumat terhadap kepolisian Kerala dan Pastor Bennett. Siapa Pastor Bennett dan kenapa Benjamin Lewis begitu dendam kepada mereka? Jadi begini nih ceritanya guys. Sudhakar mengenali keluarga Benjamin Lewis. Kebetulan dulu mereka pernah tinggal satu kampung di Kodamanu. Lewis memiliki 2 anak bernama Benjamin dan Rebecca yang masih duduk di bangku SMP. Mereka sejak kecil tidak memiliki ibu, jadi ayahnya menjaga mereka dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ayah Lewis dipanggil ke sekolah karena Rebecca didapati pingsan di sekolah dan setelah diperiksa ternyata ia hamil. Alangkah hancur hati Lewis mengetahui hal tersebut. Setelah ditanya, Rebecca akhirnya mengakui bahwa Pastor Bennett lah yang menghamilinya. Ayah Lewis pun melapor ke polisi perihal tersebut. Kebetulan kepala polisi di daerah itu adalah Anil Madawan. Karena mengetahui bahwa Pastor Bennett adalah orang penting dan punya pengaruh yang sangat besar di daerah itu, Anil memilih untuk berpihak kepadanya. Ia malah memaksa Lewis untuk mengakui bahwa ia yang memperkosa anaknya sendiri dan jika ia tidak melakukan itu, Anil akan mengancam membunuh Rebecca. Lewis pun akhirnya membuat pengakuan palsu dan tidak lama kemudian ia ditemukan mati bunuh diri di penjara. Benjamin Lewis sangat sedih dan marah atas kematian ayahnya itu. Ia mencoba menyerang Anil yang hadir di acara pemakaman, namun ia dihadang oleh banyak orang saat itu. Dan sejak itulah ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada polisi Anil dan Pastor Bennett. Mengetahui betapa bejatnya Anil, Anwar pun segera menghubunginya agar bertemu di suatu tempat. Ketika Anwar tiba di TKP, Anil malah menghilang dengan ponsel yang tergeletak di samping mobilnya. Beruntung di situ ada beberapa pemuda yang sedang memainkan drone, jadi mereka sempat merekam mobil yang datang menculik Anil. Anwar pun segera meminta Andrew untuk melacak mobil tersebut dengan satelit dan mereka berhasil melacak kediaman pelaku. Anwar bersama 2 polisi datang ke rumah Benjamin Lewis untuk menyelamatkan Anil dan terjadi perkelahian hebat 3 lawan 1. Namun yang namanya anak muda India selalu kalah duluan dong. Dan bersyukur di saat Anwar sekarat, mendadak hadir Catherine sebagai dewa penyelamat. Ia memukul Dr. Benjamin Lewis dengan sebuah balok besar yang membuatnya pingsan terkapar. Anil mengunjungi Anwar yang sedang terbaring di rumah sakit akibat cedera yang ia derita ketika berjibaku dengan Benjamin di rumahnya. Anil meminta Anwar agar menutupi semua rahasia masa lalunya yang jahat dan ia menjanjikan bahwa Anwar akan tetap dipekerjakan sebagai konsultan kriminolog jika ia bisa tutup mulut. Namun Anwar malah menolak tawaran teman baiknya yang jahat itu. Nah, karena ditolak, Anwar pun ngambek. Ketika tertangkap, Dr. Benjamin tidak pernah mau bicara tentang motif kenapa ia melakukan serangkaian pembunuhan berantai tersebut. Bahkan saat Anwar datang pun ia tetap memilih bungkam sekalipun Anwar sudah mengetahui semua kisah di balik dendam Benjamin. Anwar juga mengetahui bahwa Pastor Bennett sebenarnya sudah dihabisi oleh Benjamin 2 tahun yang lalu dengan memalsukan seakan mayatnya ini terbakar di penjara dan mayat tersebut dianggap sebagai mayat Simon Manjuran. Ketika Benjamin Lewis tiba untuk dieksekusi mati, disinilah kejutan terjadi guys. Waktu itu Anil sedang menonton siaran TV di apartemen miliknya. Dan di saat mobil van sedang mengangkut Benjamin Lewis buat dieksekusi mati di suatu tempat, di saat yang bersamaan seorang gadis datang di kediaman Anil. Gadis itu adalah Rebecca, adiknya Benjamin yang dulunya dihamili oleh Pastor Bennett.
Seperti biasa, Anwar selalu punya firasat yang tidak baik jika hal buruk akan terjadi. Jadi, ia pun segera menghubungi Anil. Namun karena Anil ngambek, ia nggak mau ngangkat teleponnya. Sebenarnya Anwar ingin memperingatkan Anil akan bahaya itu, tetapi karena Anil tidak mengangkat teleponnya, ia memilih menyambangi kediamannya. Namun Anwar terlambat. Ketika Benjamin Lewis ditembak mati, di saat itulah Rebecca datang dan menghabisi Anil Madawan. Jujur guys, entah kenapa di scene yang satu ini aku merasa puas banget ya, karena akhirnya Rebecca muncul dan menghabisi Anil. Jadi nggak ada lagi penjahat yang tersisa guys dalam cerita ini. Great. Dan bagian yang keren adalah Anwar sempat berpapasan dengan pembunuh ini di lift. Dan setelah terlambat juga untuk menjaga pembunuhan dan juga terlambat untuk menghentikan kaburnya Rebecca, dari kejauhan ia hanya bisa berteriak dan memanggil nama Rebecca. Sumpah di bagian ini keren banget sinematografinya guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, alur cerita dalam film ini sangat luar biasa guys, terutama di bagian awal dan endingnya, sekalipun di bagian tengah jujur agak flat. Di awal cerita guys, kita secara psikologis dihipnotis akan motif pembunuhan ini hanya stuck di gangguan jiwa pelaku. Tetapi kemudian di endingnya kita baru sadar bahwa ada motif dendam di sana. Selain itu kita juga dijejali dengan rasa penasaran bagaimana bisa seorang polisi seperti Paulson mendadak hilang sekelip mata di depan polisi lainnya. Di akhir kita juga diberikan kejutan yang sangat memuaskan, terutama untuk munculnya karakter Rebecca buat menghabisi polisi jahat bernama Anil. Kedua, film ini memiliki sinematografi yang bagus banget. Beberapa momen, sebut saja momen di saat Anwar memanggil Rebecca dari lantai atas apartemen, kemudian dilanjutkan dengan transisi kamera di mana Rebecca memilih terus berjalan untuk mengacukan Anwar, kemudian film selesai. Nah, itu benar-benar keren banget. Belum lagi beberapa adegan yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan drone sehingga menambah keren sinematiknya film ini guys. Ketiga, film ini memiliki kekuatan dalam hal mencuci otak penonton untuk meyakini bahwa memang polisi jahat seperti Anil ini rasanya layak buat dihakimi dan dihabisi di akhir cerita. Padahal yang namanya dendam, apapun alasannya, apalagi jatuhnya ke pembunuhan, itu jelas-jelas salah dan gak boleh banget guys. Tidak ada gading yang tak retak guys, begitu juga dengan film ini. Jadi menurut aku pribadi, kekurangan film ini ada 3 hal. Pertama, ada pada durasinya yang lama banget, yaitu 2 jam 30 menit. Di bagian pertengahan jujur agak terasa sangat flat banget. Sebenarnya bisa dipotong juga sih untuk menghilangkan kebosanan. Kemudian yang kedua, film ini tidak memberikan kita tersangka buat nebak siapa pembunuhnya guys. Padahal dalam film detektif yang sangat diharapkan penonton adalah kita ikut serta mengira-ngira, menduga-duga kira-kira siapa ya pembunuhnya begitu. Sayangnya di film ini hal itu tidak dimunculkan. Terakhir, selain pemain figuran yang aktingnya kurang hit, film ini juga terlalu boros kata-kata guys, jadi kesannya malah kayak drama atau sinetron begitu. Beberapa scene sebenarnya cukup divisualisasi saja, nggak perlu banyak menghasilkan teks atau dialog lah begitu, yang pada akhirnya membuat penonton agak sedikit jenuh. Nah, secara personal overall aku memberikan nilai 7,9 dari 10 untuk film Anjam Fatira ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?